Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Katanya, "Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai, nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu, sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya." Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahai Roi, letaknya antara Kadesh dan Beret. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-13. "Engkaulah El Roi yang telah melihat aku." Renungan hari ini berjudul Allah Melihat Anda, ditulis oleh Karen Huang. Pagi hari sering membawa kegelisahan yang besar bagi teman saya, Alma, seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Katanya, ketika suasana masih sepi, kekhawatiran muncul dalam hatiku. Sambil melakukan urusan rumah tangga, aku tidak bisa berhenti memikirkan kondisi keuangan keluarga kami, dan itu belum lagi urusan kesehatan dan pendidikan anak-anak. Memang setelah ditinggal pergi oleh suaminya, Alma memikul semua tanggung jawab untuk membesarkan anak-anaknya. Rasanya sangat sulit, katanya. Tetapi aku tahu Allah melihatku dan melihat keluargaku. Dan Dia memberiku kekuatan untuk bekerja di 2 tempat, memenuhi kebutuhan kami dan membantu anak-anakku merasakan pemeliharaannya setiap hari. Hagar, seorang budak asal Mesir, mengerti apa artinya dilihat oleh Allah. Setelah mengandung putra Abram, ia sempat memandang rendah Sarai, Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-4, yang kemudian berbalik menindasnya, sehingga Hagar lari ke padang gurun. Di sana Hagar sendirian, menghadapi masa depan yang terasa gelap dan tanpa harapan bagi dirinya dan anaknya yang masih dalam kandungan. Namun di padang gurun itulah malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berkata, "Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu." Malaikat itu memberi petunjuk apa yang harus Hagar lakukan dan meyakinkannya tentang masa depan yang menantinya. Dari Hagar kita mengenal salah satu nama Allah, El Roi, yang artinya Allah yang telah melihat aku. Seperti Hagar, kita mungkin sedang berada dalam perjalanan yang tidak mudah. Kita merasa terhilang dan sendirian. Namun ingatlah bahwa di padang gurun sekalipun Allah melihat Anda. Jadi ulurkanlah tangan Anda kepadanya dan percayalah bahwa Dia
membimbing Anda untuk melewatinya. Sahabat ODB, bagaimana pengenalan akan Allah sebagai El Roy atau Dia yang melihat, mengubah cara Anda memandang keadaan hidup Anda saat ini. Lalu bagaimana Anda dapat merespons Allah? Ya Allah, terima kasih karena Engkau menjamin aku tidak perlu menjalani kehidupanku seorang diri. Aku tahu Engkau selalu melihatku dan juga senantiasa menyertaiku. Our Daily Bread Ministry.